Saat ini kita beralih, sudah terhubung bersama kami saudara Kapus Datin BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan. Selamat pagi Bapak, wilayah mana saja kemudian Pak Yohan yang terdampak banjir dan sudah surut berdasarkan data BPBD Jakarta? Baik, untuk wilayah yang sudah surut itu ada 16 kelurahan ya. Ada di Lebak Bulus, Ciganjur, Pondok Labu, Kebonjeruk, Sukabumi Selatan, Cilandak Timur, Cilandak Barat, Bendungan Hilir, di Kamal, Sukabumi Utara, Tegal Alur, di Cipete Utara, Petogogan, dan Jagakarsa dan Jaten Barat, serta Duri Kepa ya. Sementara itu yang masih tergenang itu saat ini ada di 35 RT ya, dan lokasi pengungsian ada di 6 lokasi. Ada di Masjid Al Ridwan Jati Padang, kemudian Musola Sabili Jati Padang, kemudian di Musola Al Inayah Pejaten Barat, Masjid Al Jabar Kelurahan Pondok Labu, dan Masjid Al Fudola di Kedaung Kaliangke. Sementara itu untuk jalan yang sudah surut itu ada di Jalan Rasuna Said, kemudian Jalan Gaya Motor, di Sungai Bambu, kemudian di perumahan Green Garden, Kedoya Utara, dan di Jalan Taman Mangga di Kelurahan Tugu Utara ya. Sampai dengan info ini disampaikan, sementara ini masih ada sekitar 35 RT yang tergenang ya. Dan ini cenderung lekas surut karena apa? Ini hujannya sudah berhenti dan petugas sudah mengerahkan segala daya upaya ya, termasuk juga dari Dinas Sumber Daya Air, bekerja sama dengan petugas penanganan bencana BPBD. Ini kami sudah ada di lapangan terus mengerahkan pompa-pompa mobile untuk melakukan penyedotan ya di titik-titik tertentu. Sementara dari pasukan Dinas Sumber Daya Air, juga dari UPT Badan Air Dinas Lingkungan Hidup, ini juga sedang membersihkan titik-titik tertentu yang memang upayanya untuk memperlancar aliran air ya. Kira-kira seperti itu langkah-langkah penanganannya. Baik Bapak Yohan, terkait dengan penanganan yang sudah dilakukan dan dari pantauan Anda Pak Yohan, apa kemudian bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga terdampak banjir ini yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta? Baik, tentunya bantuan yang dibutuhkan itu kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial ya. Dinas Sosial ini sudah beberapa bantuan logistik sudah dikerahkan karena dari BPBD sendiri ada ketentuan 1 kali 24 jam itu untuk membantu warga ya. Jadi kita memang ada buffer stok untuk membantu warga. Selain kita membantu evakuasi, kita juga mengirimkan kebutuhan dasar 1 kali 24 jam yang selanjutnya nanti akan dibantu oleh Dinas Sosial ya. Namun memang ada perbedaan eh, tipikal pada saat banjir dan pada saat kebakaran ya. Karena pada saat banjir itu warga yang ada di pengungsian biasanya apabila air surut itu langsung kembali ke tempat tinggalnya masing-masing, sehingga ini menjadi satu tantangan. Jumlah pengungsinya ini sangat fluktuatif ya, sangat fluktuatif seperti contohnya sekarang di Jati Padang, di Musola Mujahidin, itu saat ini tercatat ada 140 jiwa ya di Musola Mujahidin. Namun kemarin itu jumlahnya cenderung lebih banyak ya. Ketika kemarin banjir sempat surut pukul 15.00 itu tiba-tiba pengungsian itu kosong. Tapi ketika sore menjelang malam hari tinggi kembali, warga kembali ke lokasi pengungsian ya. Itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mengirimkan logistik ke lokasi, khususnya lokasi pengungsian banjir. Beda hanya dengan lokasi pengungsian kebakaran, itu jumlah pengungsinya lebih statis ya, karena jarang warga yang langsung kembali ke
tempat tinggalnya karena memang rumahnya kondisinya habis terbakar ya, ataupun mereka masih menunggu penampungan dari saudara, atau misalnya mereka pulang ke tempat tinggalnya yang sebenarnya di luar Jakarta dan lain-lain. Tapi untuk eh, penanganan pengungsian banjir ini memang cukup menantang dari jumlah pengungsinya ya. Ini sangat sangat fluktuatif. Jadi kita untuk mengirimkan logistik juga betul-betul harus cermat, dan pendataannya betul-betul kita perhatikan berapa jumlah yang dibutuhkan untuk dikirim kebutuhan logistiknya. Demikian. Baik Pak Yohan, tadi Anda sebutkan memang kalau untuk pengungsi ini sangat fluktuatif ya untuk warga terdampak banjir. Seperti salah satu contoh yang tadi telah disebutkan juga di Mushola Jahin di Jati Padang. Ini tadinya ada sekitar 150 orang ya begitu, 140 jiwa maksud kami. Terus kemudian jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi terkini saat ini. Untuk logistik Pak yang telah diberikan kepada pengungsi, ini apa saja kemudian logistik yang diberikan dan apakah juga ada yang diberikan langsung ke rumah-rumah warga mengingat banyak warga ini juga masih memilih untuk bertahan di rumahnya? Untuk logistik cenderung kita serahkan sebetulnya ke pihak kelurahan ya, karena memang yang memiliki data itu kita sinkronkan dengan data yang dimiliki oleh kelurahan ya. Selain kita petugas penanganan bencana juga mendata langsung, kita berkoordinasi dengan kelurahan setempat lokasi terjadinya banjir ya. Bantuan yang dimaksud itu ya kebutuhan untuk makanan ya, makanan itu kita siapkan. Kemudian untuk kidswear itu untuk kebutuhan bayi ya, anak-anak. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan obat-obatan pribadi ya, seperti minyak kayu putih dan lain-lain, itu yang memang ada dalam satu paket kidswear, paket bantuan itu yang 1 kali 24 jam. Itu yang tujuannya itu percepatan untuk bisa sampai ke warga pengungsian terlebih dahulu ya. Untuk distribusi bantuan dari door to door, ini karena memang genangannya juga pasang surut ya, ini kita sampai saat ini kita masih fokus kepada evakuasi ya. Dan juga proses evakuasi yang menggunakan perahu karet ini sendiri, memang alhamdulillah kesadaran warga sekarang terhadap layanan 112 ya. Kalau di film-film Hollywood kan ada 911, 911. Nah, kita punya 112 nih. Sekarang kesadaran warga, khususnya warga Jakarta, sudah cukup baik ya untuk menggunakan nomor layanan 112 ya. Jadi banyak laporan permohonan evakuasi yang masuk ke Comment Center BPBD. Ini kita sudah tindak lanjuti untuk menolong warga untuk dievakuasi ya. Dan bukan hanya pasukan dari BPBD saja, tapi dari Disgul Karmat pun ini juga terpantau, mereka juga banyak menerima laporan ya untuk permohonan evakuasi gitu. Belum lagi ditambah dengan unsur-unsur relawan yang ada di Pemprov DKI Jakarta ya. Ini juga banyak terpantau mengerahkan perahu karet dan membantu melaksanakan evakuasi warga yang ada. Baik Pak Yohan, Demikian. tadi Anda sebutkan untuk warga ini mulai banyak yang tingkat kesadarannya meningkat untuk kemudian minta dilakukan evakuasi. Untuk tadi Anda sebutkan juga warga ini bisa menelpon ke 112 Comment Center dari BPBD. Lalu kemudian Pak Yohan, apa yang kemudian perlu disampaikan oleh pihak pelapor ini setelah menghubungi nomor tersebut untuk kemudian dapat dievakuasi? Apa kemudian informasi yang dibutuhkan untuk mempercepat evakuasi? Baik, yang paling membantu tentunya adalah tagging lokasi ya, untuk spesifik di mana. Seperti contohnya kemarin ketika ada korban yang minta dievakuasi di wilayah Cililitan, selain mengirimkan foto ya, tapi mengirimkan juga geotagging atau posisi ya. Jadi dengan demikian ini akan mempercepat langkah petugas yang ada di lapangan untuk menuju ke lokasi ya. Karena pada umumnya petugas penanganan bencana itu
ada di 267 kelurahan yang ada di wilayah Jakarta. Ini mereka menjadi penanggung jawab di masing-masing kelurahan, dan mereka ini tidak bekerja sendiri tentunya, tapi bisa berkoordinasi dengan unit-unit lain ya, sehingga prinsipnya mana yang terdekat yang bisa membantu warga itu yang dikerahkan terlebih dahulu ya. Kalau misalnya itu lebih dekat dengan Satpol PP yang juga mengerahkan perahu karet, siapapun yang terdekat dengan titik pembantuan ini yang akan kita gerakan. Jadi fungsinya BPBD itu adalah sebagai koordinator, karena memang pimpinan kami itu langsung Pak Sekda ya, dan kepala pelaksananya itu Pak Isnawa Aji, itu selaku kolaborator pada situasi darurat ini bisa menginstruksikan unit-unit untuk bergerak ya, untuk saling bahu-membahu menolong warga semaksimal mungkin. Baik Pak Yohan, tadi untuk keterangan Anda, berdasarkan keterangan yang Anda sampaikan, untuk tek lokasi ini sangat penting ya, kemudian untuk membantu mempercepat evakuasi, yang nantinya petugas-petugas BPBD ini bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses evakuasi. Pak Yohan, tadi Anda sebutkan juga, hingga saat ini masih ada 6 lokasi pengungsian yang tersebar di wilayah Jakarta. Kemudian dari pantauan ataupun informasi yang Anda dapatkan, ini kebanyakan didominasi oleh perempuankah, anak-anak, atau seperti apa Pak? Iya, dari pantauan kami yang terbanyak perempuan dan anak-anak ya di wilayah Jati Padang. Ini ada 3 titik pengungsian di Jati Padang. Saat ini ada 6 lokasi pengungsian sampai dengan pukul 6 ini. Tapi sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk genangan itu ya cukup fluktuatif ya, banjir itu. Jadi ini menjadi tantangan tertentu, karena ketika kami mau mengirimkan bantuan seringkali juga banjirnya sudah cepat surut dan warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Seperti kejadian kemarin itu, eh, terpantau pukul 11 itu masih ada sekitar 100-an RT yang tergenang ya kemarin itu. Tapi pada saat pukul 3 itu benar-benar sudah surut semuanya. Dan pukul 18 atau pukul 6 sore itu mulai ada 3 RT lagi yang tergenang ya. Sampai dengan pukul 7 malam itu ada 18 RT. Jadi kira-kira seperti itu dinamikanya. Apalagi tadi malam itu memang kalau dilihat dari data BMKG, kita bisa lihat secara spasial ya, karena kita terhubung dengan eh, aplikasi BMKG Signature. Itu tadi malam itu sekitar 70% wilayah Jawa Barat, dan Jawa Barat itu rata-rata hujan ya. Tentunya ini akan berpengaruh sekali kepada debit air, dan air-air dari wilayah Jawa Barat itu butuh waktu untuk tiba ke Jakarta sekitar eh, maksimal itu 7 jam ya. Jadi dampaknya itu hujannya tadi malam ya, genangan-genangannya baru bisa eh, muncul atau terdeteksi itu ya pada saat pagi hari seperti sekarang nih. Seperti sekarang ini genangan-genangan yang terjadi itu paling tinggi itu ada di Duren 3 ya, ada sekitar 130 cm. Sementara yang lain itu rata-rata 30 sampai 40 cm. Dan untuk pergerakannya sendiri saat ini yang masih banyak terjadi genangan itu adalah di Jakarta Selatan dan ada 25 RT, dan di Jakarta Barat ada 7 RT ya. Jadi kira-kira seperti itu. Baik Pak Yohan, terima kasih atas informasi yang telah Anda berikan. Terima kasih telah bergabung dengan Kompas TV. Kapus Datin BPBD DKI Jakarta Muhammad Yohan, selamat kembali Terima kasih bertugas Mbak Bapak. Ara.